Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai mahasiswa UPSI um, Margonda dari Prodi Manajemen S1 ingin melakukan sebuah sesi wawancara terhadap suatu produk yang dimiliki oleh Ibu Hilda ini yang selaku sebagai owner dari usaha Kangen Water. Di sini saya sebagai Arjandika Yunus, lalu teman saya ini. Saya Muhammad Rizky Sukmirat. Dan saya Muhammad Farhan. Oke, baik, kita langsung menuju ke pertanyaan pertama ya. Yang pertama mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Kangen Water itu apa dan apa yang membedakan Kangen Water ini dengan produk yang lain, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hilda sebagai owner produk dari Kangen Water. Sebenarnya bukan Kangen Water sih. Lebih tepatnya itu dia dari bahasa Jepang, artinya kangen, yang artinya kembali ke asal. Kangen Water itu suatu produk teknologi Jepang. Dia yang menghasilkan sebuah air yang difilter yang mengandung 3 kadar airnya. Itu yang pertama itu dia itu kayak akan hidrogen yang pertama, ya kan. Yang kedua kayak alkali basah, pH-nya bisa mencapai 9,5. Yang ketiga mikrokluster, yang artinya itu mikrokluster itu dia itu molekul itu sangat kecil dibanding sama air minum biasa. Itu kalau air minum biasa itu kan molekulnya besar-besar. Kalau kita minum banyak, yang ada kita mau pipis kembung gitu kan. Sedangkan dia masuk ke dalam tuh, ke jaringan-jaringan itu dia masuk. Jadi dia nggak akan pernah memberikan kita kembung, atau walaupun kita minum banyak dia nggak akan bikin kembung. Tuh air yang dihasilkan dari mesin Kangen Water dari Jepang gitu. Nama perusahaan Jepangnya PT Enagic gitu. Itu. Yang kedua, Ibu dalam melakukan promosi untuk mendapatkan pelanggan, bagaimana cara Ibu dalam mempromosikannya gitu, Bu? Jadi gini, kalau di Indonesia ini lisensi kan Kangen Water itu kan suatu mesin. Dia bisa menghasilkan sebuah air, ya kan, yang mungkin bisa dibilang kadar dari air tersebut mungkin bilang hampir mirip dengan yang kita tahu air jam-jam. Kalau lihat dari ininya ya, isinya gitu, dia hidrogen, terus pH-nya ini mungkin hampir sama. Tapi bedanya kalau air jam-jam itu kan dari Allah ya, mujizat gitu kan, memang dialami. Sedangkan ini dibuat oleh manusia dengan menggunakan elemen-elemen mesin lah, elemen kayak itu kan, part itu. Nah, jadi promosinya itu jadinya kita tuh, kalau saya memang owner, tapi di Indonesia ini kalau Kangen Water itu kita jual produk jual mesinnya. Nah, lisensi di Indonesia ini kita hanya jual mesinnya gitu. Kalau untuk hasil dari mesin Kangen Water kan banyak tuh, air yang bisa diminum, banyak lah kegunaannya, banyak sekali gitu kan. Nah, itu kita bisa jual, tapi kita hanya jual di kalangan saja. Nah, kita nggak bisa jual tuh yang namanya di supermarket gitu, nggak bisa seperti itu, kayak di marketplace gitu. Itu sebenarnya nggak boleh itu kalau misalkan ketahuan, nah itu nggak boleh. Memang kita tuh nggak ada izinnya. Izin kita dapatkan jual mesinnya, bukan jual hasil yang dihasilkan dari si mesin Kangen Water ini gitu. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara memproduksi produk ini, Bu? Berarti ini produksi dari mesin Kangen Water. Ya, produksinya segampang sih, mudah, tinggal kita dialirkan. Dia ada pompa Z-nya untuk mengambil air, nanti dia keluar, dia dimasuk di filter, dimasuk ke dalam mesin, nanti keluar airnya
gitu. Di mesinnya juga nanti lihat aja mesinnya ya, di situ ada bisa menghasilkan pH 9,5, pH 11, dia sampai pH 11 gitu, pH 11, pH 9. Namun kalau pH 11 itu nggak bisa diminum. pH 11 itu biasanya digunakan, memang topnya Kangen Water itu pH 11 gitu paling utamanya, karena itu untuk seperti kayak luka seperti bukan diabetes. Nah, luka-luka yang diabetes tuh, nah itu dikompres pakai air itu. Nanti bakal sembuh. Biar nanti dia lama-lama dia akan kering seperti itu. Untuk luka-luka. Nah, untuk luka, untuk misalkan mata, nah katarak itu bisa diteteskan. Gitu. Sebagai obat. Nah, untuk yang kalau yang pH 9, 8 itu bisa diminum. Dia juga ada pH 2,5. pH 2,5 itu bisa ke strong acid yang gunanya lebih banyak lagi buat luka bakar, buat antiseptik, hand sanitizer, buat obat kumur-kumur, itu banyak kegunaannya lah. Juga buat kecantikan juga bisa. Dia produknya banyak. Buat jerawat gitu kan, itu bisa banget gitu. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, di manakah Ibu memilih lokasi untuk membuka usaha Kangen Water? Saja di rumah aja. Kita di rumah, dari rumah aja. Selanjutnya, siapa saja orang yang terlibat di dalam memproduksi produk air Kangen Water ini? Suka produksi karena itu mudah banget kok untuk produksi airnya. Tinggal pencet-pencet aja dia, langsung tinggal milih aja mau yang dihasilkan mau yang pH berapa, itu dia tinggal itu aja. Ada tombol itu mudah banget ya operasi. Untuk pertanyaan selanjutnya, desain seperti apa yang Ibu gunakan untuk menarik perhatian pelanggan? Desain berarti ini ya, untuk produk yang dihasilkan ya, paling saya suka bikin logo, stiker. Nah, misalkan kalau untuk air minum yang pH berapa, saya bikin desain apa namanya, saya bikin nama apa, saya bikin pakai El Zahwa gitu. Ya, ada. Mana tuh? El Zahwa gitu untuk minum. Nah, ini yang buat minum yang pH-nya 9. Saya pakai mereknya Al Zahwa. Ini produk. Ya, ini 9. Ini yang bisa diminum. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk harganya di kisaran berapa Ibu menjual produk? Saya jual ini biasanya event-event tertentu. Lagi ada event misalkan kesehatan gitu kan, saya biasa suka seminar kesehatan. Nah, ini dimasukin, dibuat di booth. Saya jual 10.000 satu sebotol ini. Bisa jadi pokoknya ikut kalau satu dus itu kan isinya 24 ya, berarti 240.000 gitu. Sama aja harganya, tetap segitu. Selanjutnya, dalam menjual produk ini, apa yang membuat Ibu yakin bahwa produk ini akan bersaing di pasaran? Mungkin bisa disebutkan beberapa kelebihan dari produk Ibu? Kalau saya sih yakin aja ya, karena ini kan memang produknya memang buat saya dan saya juga pakai juga, memang ini sangat berguna banget buat kesehatan. Yang tadi saya udah jelaskan juga pH-nya, dia mengandung kenapa 3 tadi saya bilang hidrogen ya kan, dia antioksidan, terus alkalin pH 9 ya kan, karena buat menetralisir kan badan kita sering makan banyak asam. Nah, ini adalah basanya gitu. Kan banyak produk yang kita makan itu banyak mengandung asam, ya kan. Manusia kalau banyak terlalu makan asam, dia akan sakit. Tapi kalau dia setimbang antara asam dan basa, dia akan sehat. Gitu. Mikrosaster tadi saya bilang dia akan langsung masuk ke dalam tubuh. Jadi nggak akan, walaupun banyak minum pun dia nggak akan kembung gitu. Nggak akan pipis gitu. Kalau itu kan sekali kita minum satu gini aja atau 1 liter aja sekali minum pasti kembung kan. Tapi kalau ini nggak akan kembung. Karena dia akan masuk ke dalam jaringan. Karena dia molekul itu sangat kecil, partikel itu kecil. Gitu. Baik. Berarti jika dilihat dari kelebihan produk yang ada di El Zahwa ini, maka mengapa kita sangat jarang dan awam untuk mendengar produk
dari Kangen Water ini? Iya, karena masalah awam. Karena dia tuh yang tadi saya bilang, dia itu dijual hanya sebagai kalangan, ya kan? Misalkan lagi seminar kesehatan atau lagi itu kalangan-kalangan tertentu gitu. Karena jadi dia tuh kan nggak dijual secara bebas untuk produksi ininya ya, produk yang dihasilkan sama Kangen Waternya ini gitu. Selanjutnya, menurut Ibu, dari kelebihan dan kekurangan produk yang tadi sudah Ibu jelaskan, peluang apa yang Ibu miliki dalam meningkatkan penjualan ataupun menarik pelanggan secara eksternalnya dari luar eh, penjualan dari bukan internal dari kita pembuatnya itu. Menarik menarik orang ya untuk membeli gitu ya. Sebenarnya kalau itu sih melalui event yang tadi saya bilang. Jadi saya ada melalui kerjasama ya kan, dengan melakukan event-event seperti kayak tadi saya bilang seminar kesehatan gitu kan. Nah, bazar. Nah, itu kita masukin melalui seperti itu gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari peluang yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada ancaman yang didapatkan produk ini dari para pesaing sejenisnya? Ancaman yang tadi saya bilang, karena ini tidak punya lisensi izin ya, izin untuk menjual produk minum, air minum. Nah, itu ancamannya karena pernah salah satu saya punya teman juga, dia punya mesin Kangen Water juga. Dia terlalu over gitu loh untuk jual ini, dia masukin ke warung-warung, dia masukin ke sini. Nah, mungkin ada agen nih yang nggak suka seperti agennya yang lain lah ya, merek-merek lain. Nah, mereka mengadukan ke kantor polisi, ke Polres. Jadi, nah akhirnya ketahuan nih siapa nih yang punya mesin gitu kan. Nah, yang punya mesinnya tuh ditahan, diambil gitu. Karena memang tadi saya bilang kita lisensinya itu izinnya hanya menjual mesin, bukan menjual hasil dari produk ini gitu. Paling itu ininya ancamannya itu gitu. Makanya kita jualnya hanya ke kalangan-kalangan kita aja. Misalnya kita udah seminar nih kesehatan, memang ini gitu kan, bahwa ini produknya bagus, bahwa kita baru kita jual ini loh airnya gitu. Sambil kita jual mesinnya. Sebenarnya tujuan kita tuh jual mesin, bukan jual air gitu loh. Jual mesin gitu. Boleh tahu berapa harga mesinnya Ibu ya? Mesinnya itu paling murah saat ini senilai 38 juta, yang mesin yang paling murah saat ini. Paling murah 38 juta, paling murah. Mungkin segitu saja pertanyaan yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kita bisa lanjut untuk melihat prosesnya ya. Oke. Proses untuk Dites juga nih air yang mengandung. Boleh dites pakai pH ininya, pH air. Bahwa ini kalau misal dites itu warnanya dia akan biru, ungu. Karena dia pH-nya itu 9. Karena kalau air yang biasa, aqua ya produk-produk itu, dia pH-nya warnanya dia hijau. Dia berarti biasa ya. pH-nya 7, yang netral lah 7 ya, gitu yang diminum gitu kan. Tapi kalau yang ini biasanya biru atau enggak ungu. baik, mungkin sekian dari apa yang kita bisa wawancarai. Terima kasih Bu Hilda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di aqua warnanya ini nih. Oh, itu Azahwa di warna biru. Iya, jadi pH-nya dia antara ini biasanya pH-nya 8 nih. 8,5 warnanya biru. Itu bagus buat tubuh. Bagus dia kayak ini. Nah, ini kan air Itu air kemasan yang biasa dijual di pasaran. Yang belajar di pasarnya hijau kan? Kalau hijau artinya apa? Hijau itu artinya normal, yang pH normal 7. Oh, 7. Ini air keran. air keran. Nah, air keran kita nggak bagus nih. Itu kenapa itu? Kalau kuning begini itu biasanya air kerannya itu basah, asam. Ini kita nggak jangan minum lagi nih ya. Ini artinya asam, jadi air kerannya asam itu nggak layak diminum.
Kalau Nggak layak untuk minum itu jadinya gimana? Iya, jadinya kebanyakan ini bisa jadi kebanyakan ada zat besinya mungkin terlalu banyak, gitu kan. Ini bisa dicek lagi nanti kadar zat besinya berapa. Tapi ini yang pasti kalau warnanya seperti ini adalah asam, jadi nggak boleh Nggak boleh untuk Nggak boleh. nggak layak buat Ya, minum. tapi kalau ini saya mencoba ini ya. Ini kalau saya isi ke sini, Itu maksudnya oh, dia tetap kan warnanya dia akan kuning. Walaupun banyak yang kita minum, tetap aja dia warnanya kuning. Tuh, karena airnya tuh nggak terlalu karena di banyak awal asamnya. airnya udah nggak bagus Ya, nggak bagus. tambahin tetap Ya, tapi kalau kita misalnya udah minum ini, kita tambahin misalkan udah minum air keran ini, air kemasan, terus kasih lagi air ini, dia akan berubah lagi warnanya. jadi warna biru. Dia mau seberapa banyak juga dia nggak akan pernah bilang, nggak pernah dia akan berubah warna, ya kan? Iya, tetap sama gitu. Tetap akan no. Walaupun dia masuk, dia nggak akan pernah tuh, karena dia nggak bagus airnya. Perkenalkan, kami dari kelas 643B01 Kampus Margonda ingin mempresentasikan mengenai analisis marketing mix dan analisis SWOT pada produk El Zahwa yang dimiliki oleh Ibu Hilda. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Arjantika Yunus dengan NIM 64231111. Selanjutnya saya, yaitu Muhammad Rizky Sukmirat dengan NIM 64231093. Selanjutnya saya Muhammad Farhan dengan kode NIM 64231118. Al Zahwa adalah sebuah air mineral yang difilter dengan suatu mesin, sehingga mengandung banyak manfaat bagi luar dan dalam tubuh. Dalam hal ini, kekayaan dalam kandungan air Kangen Water ini sangat bermanfaat bagi banyak penggunanya. Kemudian pemilik usaha ini adalah Ibu Hilda dan Pak Denny, di mana mereka ini merupakan seorang pebisnis yang berfokus pada bidang event dan travel. Namun selain dari bisnis utama ini, ia juga memiliki bisnis lain, yaitu usaha El Zahwa ini, yaitu telah berkecimpungan selama 3 tahun, kurang lebih. Selanjutnya, marketing mix produk. Al Zahwa adalah air yang difilter yang mengandung banyak manfaat bagi dalam tubuh dan luar tubuh. Kandungan-kandungan yang terdapat dalam produk ini, jika dirincikan menurut narasumber, maka akan berisi yang pertama kaya akan hidrogen, yang kedua alkali, pH bisa mencapai 9,5 untuk minuman kemasan. Microluster, molekul sangat kecil yang berfungsi untuk tidak membuat kembung walaupun kita minum banyak. Lalu ada promotion, penggunaan promosi dalam mengenalkan air ini di khalayak ramai dibawa dengan melakukan sistem word of mouth pada saat event-event dan kajian yang dilakukan oleh pemilik usaha. Sedikit alasan kenapa produk ini kurang terkenal, izin untuk mengkomersilkan produk ini tidak ada dan jatuhnya ilegal karena dari pihak PT Energik tidak memberikan lisensi untuk menjual produk, melainkan menjual mesin. Place, lokasi yang digunakan untuk memproduksi berada pada rumah narasumber sendiri yang berada di Jalan Lembur RT 2 RW 6 Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Namun untuk kegiatan penjualannya tidak menentu lokasinya karena sesuai dengan event-event ataupun kajian yang berlaku. Poin selanjutnya itu ada people. People ini merujuk tentang bagaimana orang-orang yang berkontribusi langsung untuk membuat atau memproduksi El Zahwa ini. Yang pertama itu strukturnya ada pemilik usaha, yaitu Ibu Hilda atau Pak Denny. Dan di bawahnya itu ada admin yang berfungsi untuk mencatat semua orang-orang yang ingin memesan produk El Zahwa ini, yaitu ada Ibu Hilda. Di bawahnya itu ada bagian produksi dan bagian packaging. Bagian produksi itu ada Arjantika selaku anak dari pemilik usaha, dan yang kedua itu Ibu Hilda sendiri. Untuk bagian packing itu ada Arjantika dan Ibu Hilda. Dan yang terakhir ada di bagian pengandaran itu Ibu Hilda dan Pak Denny. Selanjutnya ada physical evidence. Dalam mengait pelanggan, pemilik usaha menggunakan suatu tarikan
dan membuat konsumennya mengenali produk ini. Tarikan tersebut berupa pengenalan konsep produk atau edukasi melalui event sehingga setiap orang yang ada mengetahui dengan pasti produk yang dimaksud. Lalu yang kedua dari penggunaan logo desain yang unik dan berbeda sehingga konsumen dapat membedakan produk-produk dengan water lainnya yang dijual di pasaran. Yang terakhir ada price. Harga yang dikeluarkan untuk meraih satu pieces botol ini adalah Rp10.000 dan semua biaya itu sudah include dengan total seperti kemasan, desain, listrik, biaya mesin, tenaga kerja maupun profit pemilik usaha. Strength. Kekuatan dari produk ini yang membedakan dengan produk minuman kemasan pesaing yang lainnya adalah dilihat dari manfaat yang diberikan oleh produk ini kepada pelanggan, di mana manfaat tersebut dapat mengatur enzim pencernaan, melancarkan buang air besar, dan mengencerkan darah. Lalu yang kedua, dari kandungan alkalinya tidak dapat ditemukan pada produk kemasan air minum pesaing lainnya. Jadi, jika menginginkan air alkali, produk yang dapat dipilih oleh konsumen ini adalah air Kangen Water atau El Zahwa. Nah, yang kedua ada weakness. Kekurangan dari air Kangen Water ini adalah dalam segi penjualan yang terbilang tidak bebas karena tidak mendapatkan perizinan untuk menjual secara global. Sesuai dengan apa perkataan narasumber, di mana dalam hal ini dikatakan ilegal untuk menjual ke supermarket atau dalam skala yang lebih besar. Hal ini bahkan disinggung oleh narasumber bahwa ada salah satu temannya yang menjual secara bebas dan dilaporkan ke pihak berwajib oleh produk persaing karena mereka tahu perizinan dalam memproduksi air ini tidak ada. Dan yang kedua, dari segi promosinya yang terbilang lamban karena hanya menggunakan word of mouth saja. Nah, selanjutnya ada opportunities. Opportunities atau peluang usaha ini dibilang cukup bagus karena produk alkali ini digunakan sebagai obat dan ia adalah salah satu obat yang menggunakan air mineral saja sebagai pembantu dalam proses penyembuhannya. Maka, produk ini seharusnya banyak peminatnya dikarenakan jarang sekali kita mendengar dalam pemasaran atau pasaran produk ada sebuah air yang bisa sekaligus menjadi obat. Selain itu, peluang usaha ini juga dilihat dari bagaimana narasumber mempunyai relasi dengan anggota-anggota event yang dimana narasumber akan dapat dengan mudah melakukan proses penjualan produk dari El Zahwa ini. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman dari produk ini bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Untuk itu faktor-faktor tersebut antara lain adalah yang pertama ancaman dari dalam internal, rusaknya mesin yang menjadi penentu proses produksi dapat terjadi. Terus masalah pengorderan botol stiker yang tidak tepat waktu. Ketiga ada kondisi keluarga yang dalam masa tidak aktif, malas dalam memproduksi produk-produk ini. Nah, ancaman dari luar atau eksternal yaitu pesaing yang tahu perizinan dalam menjual produk air mineral, pelaku bisnis yang sama dalam menjual produk air El Zahwa atau Kangen Water ini. Sekian dari apa yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.